Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Farid Rempong. Dan bagi teman-teman yang mau tahu keseruan tentang Farid Rempong, jangan lupa kepoin YouTube-nya Farid Rempong. Jangan lupa subscribe. Sebelum nonton ini subscribe dulu, jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Nah, teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, biar teman-teman itu penasaran gitu. Nah, teman-teman, kali ini Farid bukan mau bikin konten mengenai mukbang atau makan apapun itu, atau mungkin bikin cerita-cerita kayak kisah-kisahnya Marempong, enggak. Tapi kali ini Farid Rempong mau berbagi kisah mengenai tentang perjalanan cintanya Farid sampai memutuskan untuk ke jenjang pernikahan. Gila, seorang Marempong mau nikah, guys. Nah, jadi teman-teman nih, sebelumnya Farid mau kenalin dulu nih calon, ya bisa dikatakan ini calon istrinya saya. Gila, calon istri, guys. Calon istri saya. Mungkin boleh tetehnya bisa dikenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dipanggil apa? Ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini malu-malu tetehnya gitu. Jadi sebelumnya Farid mau cerita juga nih, kenapa Farid di tahun ini mau melangsungkan pernikahan gitu ya. Padahal usia Farid nih masih muda lah ya, masih dikatakan belum cukup, belum ideal gitu untuk melangsungkan pernikahan gitu. Tapi apa ya, sebenarnya kalau misalkan usia dewasa itu ya udah dikatakan dewasa ya, kalau usia 24 tahun itu udah siap lah. Nah, jadi teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang nanya nih di Instagram, atau mungkin banyak yang nge-DM atau nge-WA juga ke Farid, kenapa sih Kak Farid nikah? Kenapa Kak Farid nikah secepat ini gitu? Kok tiba-tiba nikahnya, kenapa bisa cepat dengan ini gitu? Mungkin tetehnya bisa bantu menjelaskan gitu. Awalnya saya tagih dengan Kang Farid itu, pertamanya saya lihat di Instagram awal tahun 2017. Saya lihat dia kan sebagai duta genre, duta ekonomi syariah, banyak lah ya prestasi-prestasi yang dia punya. Memang kalau di Instagram awal-awal kan apalagi sekarang dia ada YouTube, videonya itu kontennya memang agak aneh-aneh ya. Tapi saya yakin Kang Farid itu mempunyai pribadi yang baik. Dia adalah seorang. Mungkin pertanyaan pertama gini sih Teh, kenapa sih Teh Amel ini yakin gitu sama saya gitu? Kan Teh tahu nih, saya ini mungkin lihat postingan Instagram atau YouTube kelakuannya kayak gitu. Kenapa bisa yakin memilih saya untuk jadi imamnya gitu? Ya memang kalau di video, di konten membuat videonya aneh-aneh, tapi saya yakin kalau Kang Farid itu mempunyai kepribadian yang baik. Amin ya Allah. Kang Farid itu contoh bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga. Melihat dari konten-kontennya Kang Farid juga itu sangat bertanggung jawab. Dia banyak prestasi-prestasi mungkin yang mungkin yang orang lihatnya kadang kalau di video itu ini itu, tapi saya yakin tetap kalau Kang Farid memang mempunyai pribadi yang baik. Dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, dia bertanggung jawab, dia konsisten dalam segala hal apapun. Iya, jadi itulah. Jadi teman-teman, sebelum kita kenal tuh sebelumnya Teh Amel ini pernah lihat postingan saya di Instagram, lihat di explore gitu ya Teh ya. Lihat di explore, akhirnya kepo gitu, akhirnya nge-follow saya. Saya biasa aja gitu. Oh ya udahlah. Saya biasa sih kalau misalkan ada yang nge-follow nggak kenal ya sama saya nggak di-follow back gitu ya. Ya waktu itu juga sama saya nggak di-follow back ya Teh ya. Gitu. Ternyata akhir-akhir kesini kemarin sempat saya udah kerja nih, sekarang udah lulus kuliah, udah kerja. Ternyata orang tua saya pengennya ya udah sih kalau udah kerja sekarang nunggu apa lagi gitu. Gimana kalau misalkan nikah aja? Kaget dong nikah, karena kan selama ini tuh aku bener-bener nggak pernah bawa perempuan ke rumah ya. Kalaupun bawa perempuan ke rumah paling teman-teman murid-murid aku di sekolah gitu. Jadi nggak pernah bawa perempuan kayak ngenalin
temen cewek gitu ke ibu atau ke bapak atau ke siapapun itu nggak pernah gitu selama ini. Jadi memang nggak pernah punya temen dekat gitu. Nah dari situ tuh kayak jangan dulu gitu, masih pengen banyak main gitu. Nah tiba-tiba akhirnya berpikir gitu, merenung, terus memantapkan diri gitu ya, kayak sholat istikharah kayak gitu ya. Ya berdoalah gitu, apakah yakin atau tidak, ternyata insya Allah gitu siap gitu, dan dipertemukanlah dengan Teh Amel ini gitu. Teh Amel pertama kali diketemukan sama orang tua kita tuh gimana sih rasanya? Pertama kagetnya soalnya nggak nyangka gitu kan. Awalnya saya cuma lihat-lihat di Instagram, terus saya follow tanpa ada kabar apapun, tanpa kayak saya atau DM-an itu nggak ada. Tiba-tiba emang orang tua datang dan kamu mau dijodohin katanya. Pas tahu-tahunya ya seneng iya, bahagia iya, karena kita kan sosok yang kita kagumi tiba-tiba menjadi imam bagi kita gitu, meskipun belum jadi imam masih jadi calon ya. Alhamdulillah sih, memang kan tidak ada yang tahu ya rencana Allah itu bagaimana. Iya, jadi kita juga sama-sama memantaskan diri kita ya, supaya itu harus pantas jadi pasangan kita gitu. Dan alhamdulillah ini Teh Amel ini bisa menerima saya sebagaimana mestinya gitu, apa adanya yang terbaik gitu ya Teh Amel ya. Terus banyak juga nih Teh Amel, jadi hari ini tuh aku posting nih di Instagram tentang undangan pernikahan kita yang insya Allah akan berlangsung 25 Oktober ini gitu ya. Terus banyak banget yang nanya tuh, serius enggak, sampai nge-DM, sampai ada 52 orang yang nge-DM, itu semuanya cewek. Ada sih cowok beberapa juga, serius nggak Kang Farid, gimana ini, bener enggak gitu. Ya insya Allah sih, kalau misalkan memang sudah ditakdirkan, memang sudah jalannya harus berjodoh gitu, insya Allah gitu, mudah-mudahan ya. Minta doanya aja dari teman-teman. Dan kenapa sih mereka bilang serius atau enggak, Teh Amel, mungkin Teh Amel pernah lihat postingan saya dulu, pernah posting foto tunangan gitu, terus posting foto akad gitu kan, padahal itu kan kayaknya sebagai apa ya cuma rame-rame aja gitu. Ternyata sampai banyak juga yang ngucapin selamat ya HWD kayak gitu-gitu, padahal kan itu bukan. Makanya mereka tuh sempat tertipu 2 kali dan gak mau tertipu untuk yang ketiga kalinya gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman doakan saja, kita akan teman-teman doakan saja, insya Allah kita akan melangsungkan. Insya Allah kita akan melangsungkan pernikahan kita di bulan Oktober. Iya, bulan ini ya. Tadinya memang mau bulan Mei, cuman qadarullah karena ada pandemi Covid, ya. Kita baru bisa di bulan Oktober. Minta doanya aja buat teman-teman semua. Iya. Jadi kan memang kita nikahnya tadinya mau bulan Mei ya, karena Covid. Cuman kalau orang tua kita ya udah akad aja dulu. Cuman kan mohon maaf teman-teman ya, sedikit agak sombong. Karena kan mohon maaf ya Teh ya, karena kan saya temennya banyak gitu kan, secara YouTuber gitu ya, banyak lah teman-temannya. Jadi nggak mau kalau nikah cuma karena kan pernikahan itu seumur hidup kita sekali, insya Allah ya, seumur hidup sekali gitu. Jadi pengen yang bener-bener meriah pernikahannya gitu, nggak cuman kayak akad doang, nggak seru kalau teman-temannya banyak gitu. Dan kebetulan Teh Amel ini teh apa ya, mungkin teman-teman penasaran gitu sama wajahnya Teh Amel gitu. Saya pribadi juga belum pernah melihat nih gitu. Jadi insya Allah nanti kalau misalkan pas akad, pas resepsi, insya Allah udah izin juga, insya Allah dibuka gitu ya. Insya Allah dibuka. Nah mungkin ada sedikit yang mau disampaikan dulu nggak? Apa yang mau disampaikan misalkan gitu? Atau kita minta doa aja gitu ya? Teman-teman, pokoknya sekali lagi kita minta doanya semoga nanti pernikahan kita berjalan lancar. Pokoknya minta doa yang terbaik aja dari teman-teman. Semoga kalau misalkan nanti kita nikah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan kita tunggu kedatangan teman-teman di pernikahan kita ya. Iya, mungkin itu saja cerita perjalanan kenapa kita memutuskan diri untuk melangsungkan pernikahan gitu.
Jadi berawal dari Instagram, terus dan akhirnya kita dipertemukan sama orang tua kita. Ini memang bener-bener lurus gitu ya, jalan kita bener-bener lurus, mudah-mudahan selalu dimudahkan gitu ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Farid Rempong, like dan juga share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan ini ada prank. Jadi guys, sebenarnya aku tuh mau prank gitu lah, prank teman-teman aku. Jadi ya kali gue nikah masih muda guys, masih muda. Dan ini tuh adalah adik kelas gue. Buka susah banget ini, parah. Tadi ada yang make upnya Caca nih, lama nih. Nah, dan ini adalah Mesta Permata di kelas aku. Jadi ini tuh Mesta tuh adalah berubah jadi Uti ya berubah guys. jadi Uti. Jadi itu adalah Duta Kampus juga, sama aku bareng-bareng dulu, sering bareng-bareng. Akhirnya kita bikin konten bareng ya. Seneng gak bisa collab sama Farid Rempong? Alhamdulillah senang sekali, karena kaget ya tiba-tiba di calling buat Iya, karena aku tuh bingung ini gimana ya supaya netizen tuh bener-bener percaya kalau aku tuh mau nikah gitu, Mesta. tiba-tiba yang dari Ambia harus jadi Uti. Iya, jadi teman-teman ini jangan dianggap apa ya, kayak ih parah nipu enggak ya. Jadi ini hanya konten biasa gitu ya, hiburan saja. Tapi tetap ya teman-teman, jangan lupa subscribe channelnya Furud, channelnya Farid Rempong. Sampai jumpa teman-teman, see you, bye bye.